apa namanya di saring, jadi dibuang salah satu. Cuma mungkin perlu diperhatikan bahwa pada kasus perdagangan saham ini eh, yang duplikatnya itu sebenarnya tidak dibuang ya. Jadi sebenarnya adalah diambil yang timestampnya lebih dulu gitu. Jadi tetap yang misalnya dia punya harga, misalnya katakanlah harga pembeliannya sama, maka tetap dilihat timestampnya. Jadi kalau timestampnya ada yang lebih dulu, maka yang lebih dulu yang menjadi yang diambil ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya dibuang. Cuma mestinya sih nanti dapatnya yang paling apa? Yang paling pertama itu yang mendapat prioritas ya. Ya kira-kira demikian. Tambahan dari saya barangkali ada apa namanya untuk Uh, transformasi data. Ya ada yang mau menambahkan? Saya persilakan. Mungkin saya Pak, ini kalau kasus realnya, ini kan orang jualan tidak 100 dijual terus dibeli 100 Pak. Logikanya kan ada orang jual misalnya 1000 unit, yang belinya ada yang cuma 50, yang lainnya lain lagi gitu kan. Semestinya itu tidak ada fase penghapusan yang sama kalau logikanya menurut saya. Jadi boleh saja orang menawar dengan harga yang sama, toh mereka membelinya atau menjualnya tidak dalam jumlah yang artinya nanti sama gitu antara yang dijual sama yang dibeli Pak. Ya memang betul juga dari kalau kita melihat kasus realnya yang seperti itu. Cuma yang di sini yang kita lihat adalah transaksi itu per satuan apa namanya ya. Jadi satu lot gitu ya. Jadi kita ngelihatnya satu uh, apa 500, misalnya katakan 500 lembar saham itu menjadi satu unit transaksi begitu. Uh, jadi mestinya sih tapi tetap Bapak bilang tadi tidak, mestinya tidak perlu ada eh, apa namanya sampai penghapusan ya. Mungkin akan dilanjutkan ke sedikit mengenai, karena tadi kita hanya sampai pada mapping dan sedikit pada metodenya ya. Mungkin kita akan coba lihat apakah bisa ditampilkan kalau datanya atau kalau programnya tadi atau Lingo scriptnya tadi ditransformasikan ya. Perlu diketahui bahwa yang diselesaikan pada sesi problem solving ini baru sampai pada lingunya saja ya. Jadi untuk membuat script Lingo ini bisa di verifikasi menggunakan teori prover Hall, dibutuhkan tambahan instruksi-instruksi untuk Hall-nya ya. Jadi sehingga jadi Lingo Hall nantinya. Nah, itu yang tidak dilakukan di sini, sehingga tidak bisa hasil dari problem solving ini tidak bisa langsung di verifikasi di dalam Lingo SQL. Sementara dari Pekanbaru, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas? Saya persilakan. Pak Adila dari Pekanbaru belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya serahkan dulu ke Pak Riki Wenang. Barangkali demonstrasinya sudah siap atau belum?
Atau nampaknya kita masih menunggu dari Pak Ricky Wenang. Tadi nampaknya dari Pekanbaru ada yang ingin dipresentasikan atau tidak tadi? Sempat mencoba file presentasinya. Apakah ada tadi? Bagaimana Bu Ika? Pak Adila, tadi ada yang presentasi, tapi yang bersangkutan sedang keluar dan sepertinya sih yang dia kan belum sampai tahap prosedur. Ya, sih. Apakah yang dilakukan berarti hanya sampai pemetaan itunya aja ya? Pemetaan database-nya aja ya, pemetaan Iya. tabelnya. Oke. Oke, nampaknya dari Pak Ricky Wenang sudah bisa ditampilkan. Baik, mungkin saya akan berikan satu contoh tadi dari hasil kodenya kelompoknya Pak Berkah. Saya akan coba transformasikan ke dalam bentuk Java-nya gitu. Tadi mungkin saya mesti melakukan sedikit perbaikan atau terhadap sinyal yang salah. Cuma ini adalah kode yang diberikan oleh Pak Berkah. Kita lihat tadi ada permintaan pembelian saham, penawaran penjualan saham, daftar saham, broker dan saham. Nah, kita akan coba lihat bagaimana ini ditransformasikan ke dalam bentuk Java-nya. Kita transform. Ini sudah saya masukkan ke dalam stock exchange new-nya. Ini dalam proses generate-nya. Dan hasilnya itu, nah kita bisa lihat di sini. Di sini adalah daftar broker.java. Isinya secara garis besar ya hanya berupa objek kosong gitu ya, tanpa metode apa, tapi dia fungsinya adalah untuk menyimpan data yang didefinisikan oleh Pak Berkah dan kawan-kawan tadi gitu. Jadi kita lihat ini ada daftar brokernya, daftar saham, penawaran penjualan saham, permintaan, dan ini merupakan bawaan dari contoh yang di dalam stock exchange new Lingo tadi. Dari percobaan ini kita lihat bahwa Lingo SQL secara general yang mampu gitu mentransformasikan dari kode yang dibuat dalam script Lingo ke dalam kode konkretnya dalam bentuk Java gitu. Kita lihat bisa sini. Ya, demikian Pak Dila. Ya, mungkin perlu ditambahkan juga ketika orang ingin membuat Lingo Hall itu bagian mananya yang dimodifikasi atau yang ditambahkan gitu. Kalau dalam pembuatan Lingo Hall sendiri ya, pemetaan bakunya belum ada ya. Sampai saat ini kita masih mengembangkan pemetaan dari Lingo ke Lingo Hall-nya. Cuma secara garis besar yang perlu diingat dalam modifikasi itu adalah kita harus memastikan bahwa seluruh algoritma, alur dan prekondisinya itu sesuai gitu antara script dan Lingo dengan script Hall-nya. Iya, kurang lebih bisa begitu sih Pak. Ya, demikian penjelasan Pak Ricky Wenang. Saya persilakan pada peserta mungkin untuk sesi pembahasan ini kita kalau ada pertanyaan yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri sesi pembahasan ini, baik dari UI atau dari Denpasar dan Pekanbaru. Bagaimana dari Pak Adila dari Pekanbaru tidak ada pertanyaan. Oke. Dari Denpasar bagaimana? Saya mau nanya tuh yang tadi ditranslate ke dalam Java itu hasilnya cuma kelas-kelas saja Pak ya, atau termasuk juga untuk objek yang database-nya itu?
Iya, kalau dari proses transformasi tadi, kita hanya Ya, berdasarkan. yang saya maksud kelas Sorry Pak, kenapa Pak? yang saya maksud dengan yang kelas tadi, apakah yang kan itu ada segala macam metode segala macam itu kan itu berubah ke dalam kelas Java, kemudian yang database-nya ke dalam objek-objek database itu atau gimana Pak? Itu yang saya mau tanyakan itu Pak. Iya, jelas pemetaannya adalah seluruh data-data transaksi, data-data record dan table, dia akan dirubah ke bentuk objek biasa ya. Misalkan contohnya ini permintaan pembelian saham, dia akan dirubah ke bentuk kelas Java-nya pembelian saham. Permintaan pembelian saham ini dia akan diubah ke pembelian saham Java, namun dia hanya berupa objek plain objek. Jadi cuma sebagai kontainer data aja gitu. Nah, mengenai operasi database-nya sendiri, itu kita perlu driver sendiri, perlu sebuah kelas yang kita definisi sendiri sebelumnya yang bertugas menghubungkan ke database realnya gitu, yang melakukan query-nya. Nah, tapi query itu juga ditentukannya oleh dari pembentukan objek-objek yang ada dihasilkan oleh lingkungan SQL gitu. Ada pertanyaan lagi Pak? Enggak Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak ya. Ya, saya persilakan. Jadi hasil dari translasi lingkungan SQL ke Java-nya itu adalah merupakan aksi kelasnya Pak ya. Kalau yang untuk kasus yang dari Pak Berkah ini, iya, hanya kelasnya saja, karena kan tadi Pak Berkah menyelesaikannya pendefinan struktur data saja gitu. Tapi kalau misalkan sudah sampai ke prosedurnya, maka prosedur itu nanti juga akan ditranslasikan juga Pak. Artinya semisal kita sudah mendefinisikan prosedur metode atau metode-metodenya, nanti ketika ditranslasi itu bukan hanya sekedar abstraksinya saja, tapi sudah berisikan step-step penyelesaian untuk setiap fungsi itu Pak ya? Iya, dia akan berubah jadi berubah jadi metode konkretnya yang ada di file Java gitu, dan bisa di compile, eksekusi, dan dijalankan. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya kira untuk untuk sesi problem solving ini sudah cukup waktunya karena sudah sampai pukul 2 siang, sehingga kita akhiri saja untuk sesi problem solving ini, dan marilah kita berikan applause juga ke Pak Riki Wenang yang telah membantu kita untuk pembahasan kali ini. Ya, sekian untuk sesi problem solving. Selanjutnya untuk sesi berikutnya adalah post test ya. Jadi kita ada post test yang mestinya sudah ada di Skele. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengakses Skele. Ya, di situ akan ada post test. Oke, sembari kita mengakses Skele, dari saya ada sedikit mungkin closing remarks ya. Jadi di Skele sendiri sudah kita lihat hasil diskusi baik yang dilakukan pada hari yang lalu, pada hari kemarin, di mana kita membahas pertama adalah
kerusak atau kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak, apa-apa saja penyebabnya dan apa saja dampaknya, kemudian klasifikasinya, klasifikasi penyebabnya apa, dan juga cara untuk mengatasinya yang itu kemarin sudah didiskusikan ya, mestinya itu sudah di-post di Skele. Jadi dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari kemarin, pada sesi hari kemarin, kita sudah mendapatkan di sini cukup banyak respons ya. Jadi kalau saya bisa summarize, saya bisa ringkas, ada beberapa kasus yang ditampilkan, misalnya kesalahan permasalahan pada integrasi sistem yang diakibatkan oleh requirement atau prasyarat yang tidak lengkap ya. Kemudian juga kegagalan komunikasi antar tim pengembang dan juga klien. Dan juga ada misalnya di sini kasus documentation errors ya, ketika untuk penggunaan suatu software yang di-download dari internet. Juga ada beberapa hasil yang lain, bisa dilihat di Skele. Kemudian untuk hari ini kita sudah melihat studi kasus penggunaan LinguaSQL sebagai tools untuk membangun suatu aplikasi basis data yang reliable. Memang kasusnya baru untuk kasus studi kasus ini memang disederhanakan dari kasus yang sebenarnya, cuma mestinya sudah cukup menggambarkan bagaimana LinguaSQL bisa dipakai sebagai sebuah tools untuk pengembangan perangkat lunak, khususnya untuk aplikasi database ya. Oke, dari Ibu Halo, Amin. Pak Adila, maaf interupsi sebentar. Ya. Ini sifat kuis dari Pekanbaru ya. Ya. Ini kuisnya sifatnya kalau boleh baca materi atau tidak? Kuisnya Halo? boleh halo. Saya kira Saya rasa Ya, boleh ya. bagaimana? saya rasa nggak masalah. Oke. Jadi boleh-boleh saja untuk melihat materi yang sudah didapat baik hari ini maupun kemarin. Ya, jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu-ibu untuk mencoba kuisnya sekarang. Jadi di situ diberikan time limit 1 jam ya, jadi batas waktunya 1 jam. Kuisnya jadi kuis online sehingga bisa langsung dilihat hasilnya mestinya. Perlu diketahui juga nanti kuisnya ini hanya sekali jawab saja ya. Jadi kalau sudah submit jawaban nggak bisa diganti lagi gitu. Ya, saya persilakan. Oh ya, perlu diketahui ini untuk insentif aja nanti yang mendapatkan nilai yang paling bagus akan menjadi peserta terbaik dan mendapatkan hadiah ya. Seperti yang dijanjikan oleh Pak Heru kemarin ya. Submit ini loh, nggak bisa diganti.
Jadi itu yang hard copy-nya bisa dipakai untuk coret-coret dulu kali gitu. Karena quiznya hanya sekali submit gitu ya. Halo, halo Pak Ad. Halo. Ya, Bu Ika. Halo. Yang di sini kuisnya tiba-tiba udah stop aja ya, nggak bisa di input lagi. Waktunya masih banyak kan? Mestinya waktunya sampai jam 3 loh. Iya, tapi scale-nya udah nggak bisa lagi di input, udah langsung keluar hasilnya. Oh, begitu. Ini belum sempat banyak yang ngisi di sini. Iya, jadi udah nggak bisa lagi di diisi ya. Dianggap sudah 1 jam kayaknya. Mungkin bisa ditanyakan kepada administrator Skelly. Kok aneh. Ya, sebentar nanti akan kami coba hubungi. Soalnya di Bali, waktu Bali itu 1 jam.
Jam 2 kan pas. Jam 2 baru bisa. Iya, jam 2. Di sini dia ngitung waktu di sini. Pas aku coba tadi. Halo Ibu Ika. Halo, Pekanbaru. Ya. Halo Apakah- Pak Adila, bagaimana? Ya, itu apakah karena sudah di submit page atau submit all begitu? Oh enggak, belum lagi mengerjakan, jadi langsung keluar page katanya nomor attempt allowed gitu. Oh Langsung begitu. keluar akhirnya. Oh gitu, oke oke. Jadi sepertinya dianggapnya udah 1 jam gitu. Ya ya. Bu Ika, saya mengusulkan mungkin bisa coba dengan akun yang lain, Pak. Bu, di situ kan belum sampai 50 orang kan? Coba lagi dengan akun yang lain. Account lain, oke. Oke, Bu, terima kasih. Mungkin saya ingin menyampaikan di sini bahwa kita yang diberikan account itu satu aja, jadi satu untuk semuanya. Yang diberikan oleh Pak Hari ya. Oh iya Satu ya, bersama. jadi ketahuan penyebabnya. Yang kemudahan Iya ya. Jadi rame-rame jadinya. cara satu semua nanti. Apa? Oke, saya coba bantu buatkan account untuk berapa? 20 orang ya? Sekitar Ya, 5 menit 20 saya orang, coba Bu Aminah. membuatkan account untuk Pekanbaru ya. Oke, terima kasih. Iya, mungkin ya itu nampaknya karena akunnya di share ya jadinya. Mungkin bisa dilihat dulu yang tinggal di input aja. Yang perlu di bisa kayaknya ya nanti biar masuknya pakai account masing-masing deh. Iya.